Halo semua, kembali lagi di SP Insight ya. Di video kali ini kita akan membahas limit pada part yang ketiga, khusus membahas tentang limit fungsi aljabar bentuk tak hingga. Di part yang pertama kita bahas tentang konsep dasar, part yang kedua kita khusus membahas bentuk tak tentu, di part ketiga kita akan membahas yang bentuk tak hingga saja. Sudah siap ya? Yuk kita mulai saja pembahasan kali ini. Oke. Limit fungsi aljabar bentuk tak hingga. Menentukan nilai limit fungsi di tak hingga berarti menentukan nilai fungsi fx untuk x semakin besar mendekati tak hingga. Konsepnya seperti ini. Misalnya ada fungsi fx itu 1 per x, kita buatkan tabel seperti ini. Misalnya x nya 10, berarti kan jadinya 1 per 10, yaitu 0,1 fx nya. Terus ketika x nya 100 jadinya 1 per 100, yaitu 0,01 ya. Kalau x nya 10.000 jadinya 0,001 fx nya, terus 100.000 0,00001. terus ketika x nya tak hingga 1 per tak hingga berarti fx nya mendekati 0. Ini ibaratnya kalian punya jajan ya. Kalau punya jajan 1 dibagi ber 10 ya masih dapat ya, dibagi ber 100 ya dapat tapi sedikit, terus dibagi dengan seluruh manusia di dunia satu jajan itu ya kan dapat, tapi kan mendekati tidak dapat ya, karena dibagi dengan banyak orang sehingga nilainya yaitu 0. Sudah? Dari tabel tersebut tampak bahwa nilai x semakin besar mendekati tak hingga mengakibatkan nilai fungsi fx semakin kecil mendekati 0, sehingga diperoleh limit x mendekati tak hingga dari fx sama dengan 0 untuk fungsi 1 per x. Sudah? Secara umum untuk n lebih dari sama dengan 1 dan k elemen bilangan real, maka berlaku sifat limit x mendekati tak hingga dari k per x pangkat n itu akan hasilnya 0. Konsepnya sama seperti ini. Terus untuk limit x mendekati tak hingga dari k kali x pangkat n ya, itu akan jawabannya tak hingga. Sudah? Selanjutnya berikut adalah cara menentukan limit fungsi aljabar tak hingga. Yang pertama dengan membagi pangkat tertinggi dari penyebut. Berdasarkan derajat dan koefisien pangkat tertinggi, maka ada beberapa kondisi ya yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar bentuk tak hingga. Kalau bentuknya limit x mendekati tak hingga dari fx per gx, bentuk pecahan seperti ini ya. Jika derajat fx sama dengan derajat gx, artinya pangkat tertinggi dari fx itu sama dengan gx, kita langsung saja dapatkan untuk nilai limitnya itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi fx dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi gx. Terus kondisi yang kedua, jika derajat itu artinya pangkat ya, pangkat fx itu lebih dari pangkat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx itu adalah positif, maka nilai limit dari fx per gx untuk x mendekati tak hingga adalah tak hingga. Ingat, pangkat dari pembilang lebih besar dari pangkat dari penyebut, dimana pembilangnya itu positif ya. Kondisi yang ketiga masih hal yang sama, pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut atau derajat pembilang lebih besar daripada derajat penyebut, tapi pangkat pembilangnya itu adalah negatif, sehingga nilai limitnya itu adalah negatif tak hingga. Terus kondisi yang keempat, jika derajat fx lebih kecil daripada derajat gx, maka kita dapatkan langsung nilainya itu adalah 0. Sudah? Untuk menyelesaikan model limit bentuk tak hingga atau mendekati tak hingga, tinggal dilihat saja pangkat dari fx dan gx nya disesuaikan dengan 4 bentuk ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan limit x mendekati tak hingga dari x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang 2x kurang 1 per 3x pangkat 4 kurang 5x pangkat 2 tambah x kurang 5. Nah, kalau model seperti ini untuk x yang mendekati tak hingga dan bentuknya pecahan, lihat saja langsung ke pangkat tertingginya ya. Ini pangkat tertinggi pembilangan adalah 4, pangkat tertinggi penyebut juga 4.
berarti kita bagi semua kita bagi semua fungsi di pembilang dan penyebut itu dengan X berpangkat 4. Nah, jadinya seperti ini. Bagi X pangkat 4, ini juga bagi X pangkat 4. Ini juga dibagi. Ingat, kalau model pembagian seperti ini pangkatnya dikurangkan ya, sehingga ini menjadi X pangkat 4 bagi X pangkat 4 kan 1. Kemudian ini X pangkat 3, ini X pangkat 4, berarti 3 kurang 4, berarti sisanya lagi 1. Kemudian ini X pangkat 1, 1 kurang 4 itu sisanya lagi 3. Ini tetap, ini 3 ya, karena X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 itu 1. Kemudian ini 4 kurang 2, ini sisanya masih 2. Kemudian ini 1 kurang 4, sisanya masih 3. Ini X pangkat 4 juga tetap. Sudah? Kalau sudah bentuk seperti ini ya, karena sudah ada yang bisa disederhanakan ataupun dibagikan, kita tinggal langsung masukkan X-nya tak hingga, sehingga hasil ini ya, 3 per tak hingga jadinya 2 per tak hingga, 1 per tak hingga, 5 per tak hingga, 1 per tak hingga, 5 per tak hingga juga. Sama halnya seperti konsep di awal tadi, punya jajan 1 dibagi tak hingga, atau punya jajan 2 dibagi dengan seluruh dunia, orang di seluruh dunia, kan mendekati tidak dapat, jadi jawabannya itu 0 ya, sehingga bentuk yang ini itu 0, ini 0, ini 0 juga, 0, 0, 0. Intinya yang menyisakan X, karena X nya tak hingga, kalau model pecahan berarti otomatis hasilnya adalah 0, sehingga sisanya adalah koefisien dari pangkat tertinggi saja, 1 dan 3, sehingga jawabannya adalah 1 per 3. Ini cara biasa dengan aturan seperti tadi, pembagian, pembilang, dan penyebut pangkat tertinggi. Terus sesuai dengan kondisi 4 sifat tadi, berarti kita gunakan cara lainnya dengan kondisi derajat tertinggi pembilang sama dengan derajat tertinggi penyebut. Pembilang pangkatnya 4, penyebut juga pangkatnya 4. Langsung saja kita gunakan yang pertama, jadinya koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi penyebut. Ini X pangkat 4 ini 1 ya, berarti ini 3, berarti jawabannya 1 per 3 sama. Nah, itu langkah cepatnya ya, sehingga memudahkan. Berarti secara konsep seperti ini. Sudah? Kita langsung ke contoh 2. Limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 tambah 5 per 3X pangkat 4 tambah 2X kurang 8. Ingat, langkah pertamanya kalian lihat pangkat tertinggi pembilang dan penyebut, apakah sama ataukah berbeda. Kalau berbeda, mana lebih besar, mana lebih kecil. Nah, ingat kondisinya ini, karena derajat fx ataupun pangkat fx itu lebih kecil dari pangkat gx, ini pangkat 3, ini pangkat 4, maka hasil limitnya itu pasti 0. Sehingga jawaban dari nomor 2 ini adalah limit x mendekati tak hingga dari fungsi ini, ya sudah pasti jawabannya 0. Gimana? Mudah kan ya? Contoh soal yang ketiga, supaya lebih paham lagi. Limit x mendekati tak hingga dari negatif x pangkat 5 tambah 6x pangkat 4 tambah x per 2x pangkat 4 kurang 7x pangkat 3 tambah 2. Sama halnya seperti nomor 2, lihat kondisi dari pangkat tertingginya ya. Pangkat tertinggi yang nomor 3 ini adalah fx itu lebih besar daripada pangkat dari gx, ataupun pangkat pembilang itu lebih dari pangkat penyebut, dan koefisien pangkat tertingginya itu negatif, sehingga hasilnya itu nilai limitnya adalah negatif tak hingga. Langsung saja bisa kita jawab bahwa limit dari fungsi ini jawabannya adalah negatif tak hingga. Sudah ya? Oke, selanjutnya bagaimana kalau bentuknya itu adalah bentuk akar? Ya, sama halnya seperti limit fungsi tak tentu ya, yang di video part kedua bisa dilihat di playlist limit fungsi aljabar. Di limit tak hingga juga ada bentuk akarnya. Berarti dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, modelnya kalau limit x mendekati tak hingga dari akar fx dikurang akar gx, berarti ini dikalikan dengan bentuk sekawannya. Karena ini pengurangan, berarti dikalikan dengan penjumlahannya, berarti per juga penjumlahannya. Ini namanya bentuk sekawan. Lebih lengkapnya kita sudah bahas di video part kedua, bisa dicek ya.
Nah, cara menyelesaikannya bisa juga kita gunakan dengan cara lain, karena beberapa bentuk dari limit tak hingga ini ada bentuknya yang berbeda-beda. Kita bagi bentuk yang pertama kalau modelnya seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari akar AX tambah B dikurang akar CX tambah D. Ya, kalau ada bentuk seperti ini, itu di dalam akar itu fungsinya linear ya, khusus bentuk seperti ini. Berarti ada 3 kondisi. Ketika nilai koefisien dari X ini, di mana A itu lebih besar daripada C, berarti langsung nilai limitnya itu adalah tak hingga. Terus ketika nilai A-nya sama dengan nilai C, berarti hasil limitnya adalah 0. Terus ketika A-nya lebih kecil daripada C, berarti nilai limitnya adalah negatif tak hingga. Karena kemungkinan jawabannya hanya ketiga ini saja untuk bentuk yang pertama. Kalau penjumlahan tidak bisa ya, untuk yang pengurangan saja. Terus untuk bentuk yang kedua, nah ketika fungsi di dalam akar itu adalah bentuk kuadrat. Limit X mendekati tak hingga dari akar AX pangkat 2 tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Ya, ada 3 kondisi sama juga. Ketika A-nya lebih dari P, berarti langsung jawabannya adalah langsung jawabannya adalah positif tak hingga. Terus kalau A-nya sama dengan P, nah perhatikan yang ini, rumusnya itu akan menjadi B kurang Q per 2 akar A. Berarti hasilnya ini adalah merupakan nilai limit dari bentuk kedua jika A sama dengan P. Sudah? Terus ketika A lebih kecil daripada P, berarti langsung jawabannya adalah negatif tak hingga. Nanti akan kita bahas di contoh soal supaya lebih mudah memahami ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang keempat, khusus yang bentuk akar ya. Limit X mendekati tak hingga dari akar 4X pangkat 2 tambah 3X kurang 5 dikurang akar 4X pangkat 2 kurang 7X ditambah 2. Nah, kita bisa telaah untuk soal nomor 4 ini adalah bentuk dari limit tak hingga bentuk akar, yaitu yang kedua, yang model seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat untuk nilai A-nya itu adalah 4, nilai B-nya adalah 3, C-nya adalah min 5. Terus P-nya ini adalah 4 juga, Q-nya adalah min 7, R-nya adalah 2. Nah, karena nilai A sama dengan P, berarti kita gunakan rumus yang tengah-tengah itu ya. Sehingga nilai limit ini dari fungsi ini kita dapatkan dengan rumus B kurang Q per 2 akar A. Itu penggunaannya. Tapi kalau nilai A-nya tidak sama dengan P, berarti bisa lebih kecil atau lebih besar, langsung jawabannya bisa tak hingga atau negatif tak hingga. Sama halnya seperti di bentuk 1 ya. Berarti untuk yang bentuk 2 kita langsung masukkan kondisi ini sesuai dengan yang kita ketahui ini. Jangan sampai tertukar ya. Berarti nilai B-nya adalah 3, nilai Q-nya adalah min 7, jadinya 3 kurang min 7. A-nya adalah 4 karena A-nya sama dengan P. Jadi 2 kali akar 4. Jadi kita selesaikan 3 kurang min 7 itu 10, 2 akar 4, akar 4 itu 2, berarti 2 kali 2 itu 4. Jadi 10 bagi 4 itu adalah 5 per 2. Sehingga hasil limit dari fungsi ini adalah 5 per 2. Gimana? Mudah ya? Tinggal hati-hati mensubstitusikan nilai dari masing-masing ini. Terus kalau bentuk yang lain ya, tidak sesuai dengan bentuk 1 dan bentuk 2, berarti kalian sesuaikan saja dengan mengalihkan bentuk sekawan seperti di video part kedua. Kalau masih bingung, silahkan diulang lagi video part ketiga ini dan juga video part kedua di playlist limit fungsi aljabar. Sudah? Kalau memang sudah yakin, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.